Video-video begini bisa diedit, saya juga tidak ada lagi Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya, bolehkah kamu yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Boleh. Bolehkah kamu yang laki-laki yang bukan perempuan mengaku perempuan? Boleh, paman. Tapi pakai ludah. Kalau cuma video-video begini saya bisa edit juga. Mana akunnya Bang Zuma? Terpental kali. Ini Bang Zuma. Kepental kali ya? Maksudnya Pak Juma, mau orang Arab, mau orang Inggris, mau orang Batak, orang Karo, orang Manado, sama Tuhan Yesus segala bangsa. Yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi berdasarkan dalil itu. Saudara yang bukan Yunani boleh mengaku Yunani oleh karena dalil itu. Saudara yang laki-laki boleh mengaku perempuan oleh dalil itu. Betul atau tidak? Kalau pendeta yang bilang ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau Zuma yang bilang itu penyesat. Begitu. Makanya tunggu Bang, pakai ludah dulu Bang ya, pakai ludah Bang, pakai ludah. Ya Bang ya. Ini dalil. Makanya saya katakan jangan kau sentuh dalil itu tadi, ku permalukan nanti kamu. Anda mau, bukalah aibnya. Inilah dalil yang dipakai oleh pastor pendeta mengkawinkan aki sama aki, ewe sama ewe. Karena tak ada lagi pembeda antara aki sama perempuan. Tidak ada lagi pembeda. Jadi ente mau ngaku jadi perempuan boleh, ente mau menjadi laki-laki juga boleh. Sama ketika Anda bukan Yahudi mengaku Yahudi. Sama, bukan menjadi berubah kelamin, bukan gitu. Ya memang bukan, tetapi kamu mengimani diri kamu itu boleh mengaku Yahudi. Benar nggak kamu boleh mengaku Yahudi? Makanya kasih aku kesempatan Pak Juma yang ku kasihi untuk Oke, silakan. Nah, begini maksudnya. Silakan. Nah, kenapa Anda mengaku Yahudi padahal Anda bukan darah Yahudi? Jawab. Makanya ku terangkan. Ya, silakan. Kamu telah mengenakan Kristus. Untuk mengenakan Kristus harus dibaptis. Tidak ada lagi laki, tidak ada lagi perempuan. Kalau sudah dibaptis, nggak ada lagi Yahudi, nggak ada lagi Yunani. Jadi potong dulu Pak Juma. Jadi kalau sudah dibaptis, tidak ada perbedaan Yahudi, Yunani. Semua dulu kan yang Yahudi. Dengar dulu Pak Juma. Dan tidak ada perbedaan laki dan perempuan, betul? Dengar, saya terangkan dulu. Maksudnya mau laki-laki pun mau perempuan berarti bukan berubah kelamin. Mau perempuan, tapi nggak ada bedanya. Orang kaya, tapi ya tak ada bedanya. Kulit hitam, rambut keriting. Sekarang tidak ada bedanya. Sama di hadapan Yesus Kristus. Tidak ada bedanya kan? Nah, berarti di hadapan Yesus semua sama sama Yesus. Berarti di hadapan gini, berarti di hadapan Yesus Kristus kalau Bising kali. Kenapa signalnya Bang Juma itu, signal dia Bang Juma. Siap. Dia kan di luar kota. Oke, silakan Bang Zuma lanjut kembali. Laki-laki yang kau gauli di hadapan Kristus itu sama aja laki-laki atau perempuan, betul? Nggak ada lagi perbedaan kan? Jadi laki-lakinya itu mendesah dengan gelombang yang berat, maksudnya itu juga bisa. Kalau sudah dibaptis dengan nama Yesus Kristus, sudah menjadi manusia baru yang dari surga, siapa saja pun dia, mau orang Kling, mau orang Cina, mau orang Barat, kalau sudah dibaptis dalam Yesus Kristus, semua sudah sama di hadapan Yesus. Semua sudah menjadi anak-anak perempuan sama. Laki perempuan sama, gitu dong. Iya, maksudnya bukan laki-laki yang berbeda, bukan. Semua disamakan. Jadi kalau saudara menggauli sesama jenis, sama aja itu perempuan. Kok lari ke sana ceritanya? Jadi Bang Zuma ini latihannya ya. Bang Zuma latihannya di dunia ini ya. Kayak gini ya. Saya kan udah bilang ya. Bukan di dunia aja, Dek. Bukan di surga aja. Di dunia memang boleh. Dalil ini yang mengatakan itu. Mereka yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Sah. Dan itu bukan dosa. Bukan. Dengar dulu Pak, kenapa sah? Karena kita mereka yang laki-laki boleh mengaku perempuan dan itu bukan dosa, sah berdasarkan dalil itu. Oke, masih mau kau datang besok? Merasa. Pandi, sini kau dulu nak, sini kau Pandi. Lihat dengar kita tenu dulu. Mau kau rasakan menjadi perempuan nak? Mau kau? Masuk ke Kristus. Masuk ke Kristus. Pandi,
Handi, lo ku main Handi, lo pada aku ya lo tante lo ku nabi sikit ke tante mu Handi, Handi, lo ku main Bicara sama saya ini. Handi, apakah kau mau jadi poluan anakku? Datang ke sini sama tante. Handi, sini kok nak, mendaftar ke poluan nak, sama saja. Kalau mau ku mendaftar poluan masuk mau ke di Kristen, karena laki perempuan sama saja di Kristen. Dalilnya ada. Galatia 3 nomor 28. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi sah dan tidak berdosa. Yang bukan perempuan mengaku perempuan juga sah dan tidak berdosa. Itulah yang dipakai oleh otoritas gereja mengkawinkan Kristen laki sama laki. Makanya ada orang bilang jangan sampai Kristen mayoritas di Indonesia. Karena kapan Kristen mayoritas di Indonesia? Galatia 3 nomor 28 akan berlaku. Hahaha dan hihihi akan nikah. Gitu. Sama saya. Ngambang-ngambang. Berarti kanda kena gigi uang kembali. Tidak ada cerita. Pokoknya nggak ada kembali. Uruskan Pokoknya dulu. mereka nanti ini Bang Dinda Handi. Bapak Dinda jumpain Handi. Bang lari-lari. Matikan mic saya. Pandi nanti mereka di neraka Iya. loh. Dipanggil Pandi. Mi naik. Dipanggil. Iya, iya. Jimmy. Ya. Hadap Iya, kanan. Paman. Pak Juma sama Iya paman. Gerak. Jadi Jimmy hadap kanan si Jangan Jimmy. mati, saya punya mic. Nungging si Jimmy. Di belakang Jimmy jarak 5 meter itu malaikat berdiri pegang linggis yang membara kan. Nah, hitungan ketiga tancapkan linggisnya. Begitu 1, 2, 3 Jimmy langsung berdiri. Hep malaikat, stop dulu malaikat, stop malaikat, stop. Ada apa Jimmy? Ada apa? Tunggu. Pakai ludah dulu Jimmy, pakai ludah. Nah, habis ditaruh ludah, habis itu ditabrak sama malaikat pakai linggis. Kenapa? Karena dalil ini, kawan. Udah ku bilang jangan kau coba-coba bawa Galatia 3. Kau bawa Galatia 3. Gak bisa pahammu, nalarmu, Pak ya. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa kau mengatakan dirimu adalah Yahudi sementara kau bukan darah Yahudi? Kenapa? Oh, udah aku terangkan. Gitu kan enak. Enggak masuk. Makanya kasih berbicara, Pak. Iya, silakan. Menjadi Syarat untuk menjadi orang Yahudi harus menjadi anak Abraham. Berarti syarat untuk menjadi laki-laki harus menjadi anak Abraham. Bagi perempuan yang mau jadi laki-laki, jadi anak Abraham. Sekarang, bagi laki-laki yang menjadi perempuan, jadi anak Abraham. Betul? Janganlah perempuan. Untuk menjadi orang Yahudi, syaratnya harus menjadi keturunan Abraham. Nah, sekarang syarat untuk menjadi anak Yahudi harus menerima Yesus Kristus kan? Iya. Nah, sekarang laki-laki yang ingin menjadi perempuan harus menjadi anak Yesus Kristus kan? Jangan lari ke situ. Ini Lah itu dalilnya begitu. Gimana ceritanya? apa itu? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, Maksudnya tidak sama. ada laki-laki. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Dulu Tidak kan ada yang laki-laki hanya orang atau Lewi. perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Yes, kalian satu, mau perempuan mau laki-laki satu. Jadi kalau kamu pingin ya sesama mau biar sama kan satu itu dah Masuk generasi. Dona. Jaringan lagi. Iya. Dona bilang dulu Dona. Dona. Jika nagih jiwa kembali. Kena tai ulang lagi. Halo? Saudara bukan Kita Yahudi bicara, ngaku Pak. Yahudi boleh. Berarti saudara bukan perempuan bisa ngaku perempuan boleh. Itu dalil. Bukan itu maksudnya. Lah, lalu apa Artinya maksud bukan Anda? beda- Bukan langsung. Lalu apa langsung maksud proses Anda? anak kelamin. Apa Itu maksud sudah Anda mengaku? kali. Apa Iya, maksud ini maksud Anda anak- mengaku guru. Yahudi? Guru apa? Sementara Anda bukan Yahudi. Maksud apa? Maksudnya apa? Anda bukan Yahudi ngaku Susah Yahudi kali sama maksudnya. Pak Juma ini bicara ya. Loh, saya berdasarkan dalil, Bung. Ya kali. Dengar saya berbicara dulu. Maksudnya untuk menjadi orang Yahudi harus dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi Nah. semua yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Nah. Maksudnya bukan laki-laki jadi rokan anak kelamin. Terus anak kelaminnya yang lonceng jadi apa? Bukan gitu. Nggak bisa begitu dong. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi beneran, yang darah beneran, Yahudi, ada jenis kelamin laki perempuan nggak? Tadi Ada kita nggak? bicara Pak, Ada jangan nggak? ada konteks. Ada. Tadi kita Ada bicara laki kalau perempuan. sudah dibaptis itu sudah sekarang- menjadi warga negara sorga. Iya, Jadi dengar, keturunan dengar. Abraham semua Dengar, warga saudara. negara sorga. Oke, Jadi kalau dengarkan. Giliran saya.
Ketika Anda bukan orang Yahudi, di situ ada tembok pemisah antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Laki-laki dan perempuan ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini hancur lebur ketika Anda dibaptis dalam nama Kristus, betul? Itu kan kata Bapak itu. Loh, Tepuk tangan kalau saya yang kodok tangan. gimana ceritanya ini? Saudara-saudara, yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Yang bukan perempuan boleh mengaku perempuan. Itu beda kok. Aduh, Iya. kali tapi guru pahamnya kok gitu. Bukan berarti langsung nggak ada perbedaan jauh, nggak ada hamba laki-laki perempuan. Maksudnya bukan berarti langsung berubah kelamin, bukan gitu. Semuanya sama di hadapan Yesus Kristus. Iya, saya sudah paham. dibaptis, sudah Saya menjadi manusia ngerti. baru, Paham kenapa lahir dari sorga. Saya sudah hidup paham, oleh Roh. saya mengerti. Tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada Saya lebih hebat dari paham. Yahudi, lebih hebat nggak gitu. Lebih hebat Lewi nggak gitu. Nggak Saya ada ulang lagi, di- saya dibangga-banggakan baca kesukuan dalil. di sini. Kalau sudah Saya baca- dibaptis oleh saya Kristus, baca dalil. semuanya sama. Mau Yahudi pun, mau orang Jepang pun Oke. sama semua, mau orang Oke. Batak pun, Oke. suku Karo pun Oke. sama semua. Oke. Nggak ada Oke. lebih hebat Yahudinya. Semua Sekarang- sama. Kau Sekarang kamu mengulang kata sama 6 kali. Tolong kau tunjukkan dalilnya di mana ada kata sama di dalam Galatia 3 nomor 27 sampai 29. Silakan. Silakan. Ku bilang tadi jangan mau dipermalukan, kau minta dipermalukan, malulah kau. Silakan. saya bisa bicara Den. Iya, Juma, 6 Bang kali Juma. kau mengatakan. Iya, silakan. Bang Juma, Bang Iya. Juma. Setelah ini saya boleh diskusi ya habis ini. Kan Boleh. Pak Nasrani ini agamanya apa, Pak? Kristen atau Nasrani? Kristen. Iya, boleh. Silakan. Dia apa? Ke orang lain dia langsung. Kita dimatikannya. Capek suaraku. Langsung jalan. Oh, Dinda Dito ambil alih sebentar, Dek. Bang Hadi, silakan. Saya tampung tadi rasa ingin tertawaku dari tadi kutahan. Saya ingin tertawa di pojokan. Silakan. Ya nanti habis ini Bang Nasrani ya sama Bang Zuma. Silakan Kang Dito. Ya, Bang Jimmy. Tadi dalil-dalil yang ternyata Anda bawa justru mengarah ke gender. Tahu kan gendernya? Gender itu status laki-laki atau perempuan. Nah, berdasarkan dari dalil itu Konteks merujuk sudah jelas dikatakan kepada di situ tidak ada perbedaan apa itu? baik itu Yahudi, Yunani, laki-laki, perempuan, orang merdeka. Oke, langsung aja lah Memahami kulti lagi. konteks Kita seperti masuk. itu kan berarti Baik, rendah kali baik. daya nalar Menurut Anda jemaat Akademis iblis. gila. Oke. Di Wahyu 3 nomor 9 yang disebut dengan jemaat iblis itu yaitu mereka yang mengaku orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan. Coba Anda jelaskan itu. Apakah orang Yahudi yang sebenarnya bukan orang Yahudi itu adalah jemaat iblis? Silakan. Darah dan daging itu tidak masuk surga. Yang masuk surga itu sudah dibahas itu Jadi kalau macam mana Bang ini? Kalau kamu berbicara, kalau Anda berbicara bahwasanya Yahudi Tidak nyambung ini, secara sudah tidak nyambung daging dia dan Fandi. darah, belum tentu masuk surga. Sudah tidak nyambung dia ini, sudah tidak Kok nyambung. nggak dia. nyambung? Bagaimana nggak nyambung? Secara rohani, Yahudi secara Apa rupanya? Dalil-dalil mana tadi yang baik saya bangsa kasih apa lihat sama saja Anda? pun, apabila dia dibaptis saudara. di dalam nama Yesus Kristus, dia memiliki hak sebagai keturunan Abraham dan memiliki hak Apanya dia janji dibilang ini? Tuhan. Kemana-mana. Lu kok kemana-mana? Bang, yang kita Kamu yang kemana-mana. bicarakan. Masa laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Konteks seperti itu. Apa saja landasan-dasarnya sederhana. yang Nggak bisa dipersatukan kamu oleh pahami. Tuhan? Coba. Apa yang landasan kemudian Tuhan mempersatukan daging itu ada laki-laki dan istrinya? Apa ada disebutkan perempuan di situ? Gimana maksudnya? Gimana apa? Apa yang kau baca? Yang kau baca apa? Yang kau baca apa?
Apa yang Tuhan kau baca? mempersatukan, aduh. Yang Ini kau baca Anda dari mana? membahas tentang bagaimana kehidupan di surga tidak ada kejasmanian, sementara di dunia Itu cerita tentang dunia, surga. pernikahan, Ah, ya. tentang pernikahan. Ini langsung ku ambil di sini. Sebab itu laki-laki, bukan di situ ya. Oh nih. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu wiwi ya. Ya. Betul? Betul ya? Ya, betul. Markus 10 nomor 8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Markus 10. Demikianlah ayat mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ini tentang nasihat perkawinan. Ya. Yang saya tanya sama Anda, apakah istrinya itu bisa hanya untuk kepada perempuan atau bisa disebut kepada laki-laki? Silakan. Apakah istrinya itu kepada perempuan? Kalau secara daging istri itu perempuan. Daging apa itu rupanya? Daging tumbuh. Kenapa yang disebutkan hanya laki-laki? Kan memahami konteks seperti itu pun kau nggak harus dijelaskan secara detail. Udah nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Kalau pernikahan ternyata tidak ada landasan dasar, kenapa orang Kristen tidak memiliki aturan dalam pernikahan mengacu kepada dalil Markus 10 tentang penyatuan daging tidak boleh dipisahkan karena Tuhan yang menginginkan. Jadi nggak ada itu pernikahan dengan syarat-syarat rukunya, nggak ada. Yang penting nempel. Tapi masalahnya nempelnya ini dengan yang berbeda jenis atau yang sama. Itu ke situ. Baca di atas kan sudah jelas. Baca, kok jangan hanya motong-motong satu-satu ayat. Sehingga keduanya apapun yang dibaca, Bang Jimmy. Kalian itu ada berapa orang sih di situ satu HP? Kayaknya banyak orang ya di situ ya? Tidak, lah kau berapa orang di situ? Enggak, kok ada berapa orang di situ? Perasaan suaramu tadi enggak begitu. Menyerah tadi rupanya yang satu ya? Berdua. Oh, berdua. Jadi satu kalian berdua. Lah, kau kan udah masuk angin. Makanya rendah kali nalarmu. IQ-mu berapa sih? Satu HP 2 orang kan begitu kan, Bang? Iya. Nah, iya makanya. Dua orang menjadi satu kan udah parah kau itu. Nah, itulah gambarannya tadi ya, Bangku. Kalau Anda laki-laki dengan laki-laki dikumpulkan menjadi satu daging di satu HP, perempuannya yang mana, Bang? Dia perhatikan Galatia 3 nomor 28 kayaknya. Udah betul-betul. Bukan, ini Bebel kau loh. Bebel kau loh. Nanti kalau ini bahas, orang yang gini Abangku, Bang Jimmy. Saya nggak suka nyebrang berang seperti kalian sebenarnya. Ya. Loh, jadi ini diskusi lintas agama, kenapa jadi curhat? Begini Pak. Yang dikatakan tadi bahwasanya kalian nggak layak sebenarnya membicarakan tentang Bible. Kenapa? Orang-orang yang layak untuk mengajar itu hanya orang-orang yang lahir dari surga. Masuk. Jangan begitu. Aturan di dalam jangan ada dulu. Kalau itu ini mainan saya nih kalau begini. Oke, maju Bang Andi. Iya. Pak Jimmy, kita lanjut yang tadi ya, sempat tertunda karena saya habis nolongin tetangga melahirkan. Sebentar, iya juga teman saya lagi di dalam sebentar. Oh iya. Sebentar. Tertunda tadi, saya habis nolongin tetangga melahirkan. Kok bisa pula kau nolongin tetanggamu melahirkan? Kau bidan? Saya bukan bidan. Kau lihat juga lah itu batu itu ya bentuknya kayak mana ya kan? Semuanya saya yang melahirkan laki gitu. Kau lihat juga lah batu itu cuma bentuknya ya? Iya terserah. Jadi tadi menurut Anda Yesus itu selama di bumi belum jadi Tuhan ya, Bang ya? Gimana? Yesus selama di bumi belum jadi Tuhan ya? Ya, itu firman yang menjadi manusia. Dia Tuhan menjadi manusia. Kalau saya ulang lagi, Bang. Dengar. Kalau ya, Bang, seorang baru saya satu kata Abang sudah dengar saya.
Tuhan menjadi manusia, apakah itu nggak pantas? Kalau Terserah Tuhan lu, nggak Bang. Saya menjadi nggak maksa manusia Bang itu ini. aneh. Kalau Tuhan saya dia maha kuasa. Dia mau jadi apapun, dia bisa. Ya. Tuhan saya menjadi manusia. Itu yang saya imani. Kalau Tuhanmu nggak pernah jadi manusia, karena nggak mampu. Dengar. Jadi waktu dengar, Tuhan dengar saya. Kalau Kenapa Tuhan Bang saya yang panjang menjadi ngomong? Saya ini manusia. belum ngomong loh. Kenapa? Karena dia Saya ini belum ngomong, mencintai, Bang. mengasihi manusia itu. Iya, Dia santai ngomongnya. Santai ngomongnya, Bang. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Sederhana aja, Bang. Jangan diomongin harga cabe. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah itu aneh? Saya nggak nanya aneh apa enggak. Namanya dia Tuhan. Kalau menjadi manusia, Tuhan menjadi. Ya saya nggak larang Tuhan Anda mau menjadi apapun, saya nggak larang. Tapi kalau manusia kalian pertuhankan, itu yang menjadi aneh. Makanya dengarkan dulu bahasa Indonesianya Pak Jimmy. Enggak, supaya kamu paham. Ya paham saya. Seorang yang luar biasa, yang saya paham bahasamu, Tuhanmu menjadi manusia. Kamu kaji Saya paham. kemampuannya, hikmatnya menjadi seorang manusia. Apa sih Pak Jimmy? Itu nggak layak. Pak Jimmy bisa gantian bicara nggak? Bisa. Silakan. Ya. Silakan. Tadi Anda mengatakan Tuhanmu menjadi manusia, oke silahkan. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Gimana ulang sekali lagi? Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada. Ada. Kemakan omongannya sendiri. Kemakan omongannya kan? Pusing dia menjawab. Pusing dia. Ada. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada. Yang mana yang Tuhan? Makanya. Kok jadi makanya? Kok Tuhan jadi makanya? Dengar dulu Pak, kita harus belajar dari dasar Pak, jangan lupa ya kan? Mulai kena dia setruk nantinya orang berhadapi saya setruk lu ya. Dengar dulu Pak, kita harus mengerti. Udah ngorok dia kayak apa itu? Kita harus mengerti keesaan Tuhan. Jawab saja itu. Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Jawab. Masih ada Tuhan. Kalau masih ada, siapa yang Tuhan? Makanya dengan harus bicara, bisa terangkan kalau bisa. Nggak usah diterangkan. Katanya menjadi manusia Tuhanmu. Bisa kau menerangkannya? Nggak usah diterangkan. Orang jelas kok Tuhanmu nggak ada lagi. Jadi Tuhanmu pernah hilang 33 tahun ya? Bapak kan nggak kasih aku untuk bicara. Iya, Tuhanmu pernah hilang 33 tahun. Gimana? Tuhanmu pernah nggak ada selama 33 tahun karena dia jadi manusia, betul? Makanya Pak, kita harus mengerti tentang ketuhanannya dulu. Ya katanya Tuhan menjadi manusia. Mengerti. Itu kan konsep Bapak yang bicara seperti itu, makanya Bapak bingung. Ya Anda sendiri yang ngomong Tuhan menjadi manusia. Makanya aku terangkan dulu. Nggak usah diterangkan. Orang kau udah kehabisan Tuhan. Makanya aku terangkan Pak ya. Terangkan apa? Jadi, bukan menerangkan itu, mengaburkan malah itu. Dengar aku terangkan. Paham Bapak, saya tahu Allah itu. Nggak usah diterang, bukan itu. Ini dengerin topiknya. Tuhanmu menjadi manusia. Kamu sendiri yang ngomong. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, berarti tidak ada lagi Tuhan karena dia menjadi manusia. Setuju? Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Silakan. Oke, bisa gantian mungkin sama Bang Nasrani. Dari tadi beliau ini kasihan nggak ngomong-ngomong. Saya baru ekstra begitu udah stroke dia. Udahlah. Aja lu. Coba sama gue bermain kata-kata lu. Stroke lu. Ya. Silakan Bang Nasrani. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya Nasrani itu Bang tidak menuankan Yesus loh. Oh, bukan. Saya menggunakan kata Nasrani untuk menghindari polemik saja. Karena kan selama ini kan Kristen kan dipanggilnya oten. Nah, jadi
Kabur dia itu, kena stroke dia tuh si Jimmy. Kabur, ya. Iya bang, silakan. Ya, jadi saya untuk menghindarin polemik saja. Ya udah, artikan aja Nasrani itu apa? Nasrani itu ya Kristen sebenarnya. Bukan, Nasrani bukan Kristen, beda. Ya, Nasrani kan dari Nazaret. Bukan, Nasrani dari Nazaret. Nah, Nasara. Itu pengikut Yesus. Baik. Bukan, Saya beda. Nah, putuskan dulu Anda Kristen apa Nasrani? Kristen nggak Ya apa-apa. Kristen gitu. Oke. Ya udah, terus. Ini sebentar saya boleh diskus sama Bang Zuma. Bisa bang, kalau Bang Zuma monitor bisa. Dari tadi beliau minta tuh dengan Bang Zuma. Sebentar aja. Coba jawab dulu pertanyaan saya tadi itu bang. Lu setuju nggak temanmu mengatakan Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia. Lu setuju nggak? Sebenarnya saya sudah Jangan sebenarnya. Lu setuju apa enggak? Tuhan menjadi, tidak setuju kalau menjadi. Enggak, lu tadi temanmu barusan lu punya kupingan denger Tuhan menjadi manusia, setuju apa enggak? Makanya saya beda, Bang Andi. Bilang aja tidak setuju gitu loh. Tidak setuju dengan. Ya udah lanjut. Gitu dong, susah amat sih. Iya. Berbeda boleh, tapi gengsi jangan. Oke. Jujur siap. ya. Nah, dengar ya. Berbeda boleh, gengsi jangan, jujur ya. Silakan. Ya. Oke. Sebelum Bang Zuma masuk, mungkin Kang Dito mau ngobrol sama Bang Nasrani. Silakan, Bang Nasrani. Apa yang mau bersedia nggak sama saya nih? Ya santai aja. Kang Sama Dito. guru Beliau mau belajar, saya lihat ini. Gitu. Silakan. Iya. Soalnya kalau sama saya terlalu kencang, cepat orang stroke. Ya udah lanjut. Enggak. Karena saya ingin memfokuskan untuk diskusi ini masalah kematian Yesus. Yesus disalib sebenarnya. Oke, kita ganti tema ya. Itu menarik, Bang. Saya langsung ganti tema karena masalah kematian. Jadi temanya di sini, Bang, Yesus kami tidak mati ya. Nih. Iya. Ini temanya. Oke, sama host aja dulu, sama host. Tidak apa-apa, Kang Dito aja. Kang Dito. Kang Dito aja. Sama aja Kalau, kok. Silakan. Iya, sebenarnya sama aja. Cuma kok saya pengen belajar banget sama Bang Zuma. Sama Bang Zuma. Oh iya, nanti kalau Bang Iya. Zuma sudah monitor, beliau bisa masuk. Oke, siap. Bagus Soalnya ini bener-bener nyari kebenaran dia nih. Iya, dia pengen dari tadi pengen sama Bang Zuma. Dari tadi beliau ini di sini nggak ngomong, beliau diam. Gini aja, kalau mau belajar sama Bang Juma, tolong buang dulu doktrin, pergunakan akal sehat. Pertama nih poinnya nih. Baik, saya akan siapkan. Ini dengerin poinnya. Bedakan antara pengutus dan diutus. Bedakan antara pencipta dan ciptaan. Bedakan antara Tuhan dan makhluk. Itu dulu. Dasarnya di sini dulu kalau mau belajar sama Bang Juma. Lanjut. Oke. Bang Andi habis makan apa? Pintar kali hari ini Bang Andi. Habis makan ini, kunci dongkrak, minumnya Ren. lanjut. Iya. Sebenarnya sih saya sudah pernah kalau Bang Handi pernah ingat saya ya mungkin ya dulu. Mungkin pernah saya dibantu waktu itu. Dibantu apa, Bang? Saya baru belajar bisa menggunakan TikTok waktu itu. Oh, siap. Oh, dibantu sama Bang Handi ya? Bang Handi. Kemudian gitu. Itu sudah lama pernah saya bahas gitu. Jadi sudah satu topik saya lewatin, ini saya mau masuk lagi topik yang lain begitu. Siap. Jadi kalau Bang Hadi pernah ingat, saya pernah masuk ke topik itu mungkin hampir lama. Tetapi karena kendala. Gua nggak dengar tadi. Topik apa? Apa? Topik apa? Topik untuk membicarakan masalah ketuhanan Yesus, Bang Hadi. Oh itu ya, silakan Bang. Iya. Jadi itu sudah satu topik yang saya punya pandangan dari teman-teman Muslim kepada kami. Apa yang sudah disampaikan itu sebenarnya harus kita pelajari gitu loh, dan kita cermatin dan kita lihat poin-poin dari Muslim ini seperti apa, sementara dari poin-poin Kristen ini seperti apa. Kemarin tuh, kalau Bang Handi masih ingat, kita pernah membahas seperti itu ya. Waktu itu Bang Handi pernah bantu saya, kita membahas di itu melewati Bang Handi, karena saya masih belum bisa TikTok. Ini kebetulan saya masih bisa belajar TikTok, makanya saya mau masuk langsung seperti itu. Ya intinya aja gini Bang ya.
Ya. Kembali zero dulu. Oke. Buang dulu kepercayaan yang bertabrakan dengan akal sehat, kan begitu? Baik, betul. Ya, secara manusia berakal, semua yang pernah bernapas di muka bumi itu ciptaan Tuhan. Itu dulu, Bang. Kalau udah setuju di sini, enak jalannya kita. Betul, ciptaan Tuhan. Betul. Iya. Termasuk anaknya Maria namanya Yesus. Karena dia pernah ada di bumi bernapas, kan begitu? Anaknya Maria itu ciptaan. Ya, baiklah kalau begitu. Oke. Ya. Ya kalau udah begini ada aman udah Anda. Berarti kalau udah ciptaan berarti dia bukan Tuhan, artinya dia ciptaan Tuhan. Tapi saya punya tetapinya. Ya coba pakai tetapi. Tetapi ciptaan itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan apakah boleh tinggal dan diam di dalam ciptaannya? Apa itu? Nggak dengar, kecil. Kecil ya. Saya ulang. Betul manusia itu ciptaannya, tetapi apakah Tuhan boleh tinggal di dalam ciptaannya? Itu yang selalu saya ingin diskusikan. Sang pencipta alam semesta itu, kalau secara bahasa bisa ada sang pencipta dekat dengan urat leher kita. Betul. Tapi bukan Tuhan yang masuk dalam diri kita, bukan pencipta. Tapi pencipta ini menciptakan kita. Kita harus dekatkan diri sama sang pencipta. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti seluruh perintahnya, menjauhi larangannya, supaya kita bertakwa dekat sama sang pencipta. Lewat mana kayak itu? Ya, lewat ajaran para nabi. Iya, di zaman Yesus, ya zaman Yesus. Sekarang zaman Nabi Muhammad SAW gitu. Kok kayaknya nggak kena ya saya? Yes. Kalau pencipta ada di dalam kita, itu kita kan ciptaan. Tuhan itu yang menciptakan. Apakah Tuhan itu ada di dalam ciptaan? Ya nggak bisa lah. Tuhan itu nggak muat masuk ke dalam ciptaannya. Siapa bilang? Ya, Tuhan itu tidak memiliki tempat yang dia ciptakan. Bagi yang bilang sang pencipta itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kita ini manusia terbatas ruang dan waktu. Bagaimana ada mungkin Tuhan dalam diri kita? Gimana ceritanya? Tuhan memang tidak bisa, tapi firman-Nya bisa. Ya kalau firman-Nya itulah tadi Al-Quran. Kalau kita umat Islam itulah firman-Nya yang mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kan begitu? Nah makanya berbeda dengan Kristen. Terus Kristen gimana? Kristen itu firman-Nya itulah yang menjadi manusia. Bukan manusia, bukan menjadi tinggal dan diam di dalam manusia. Gitu. Ya, kembali ke Yesus. Menurut Yesus, Anda tadi udah setuju dia ciptaan, kan begitu? Jadi ada yang menciptakan, jadi nggak usah dipersulit. Anda ini mau mempersulit diri lagi loh, masuk doktrin. Enggak. Bukan maksud doktrin. Ada saya selalu berbicara ini berdasarkan fakta yang ada di dalam Alkitab, terutama di dalam Injil atau Bible, begitu. Karena Yesus sendiri berkata, tidak percayakah engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Kalau Bang Handi tadi mau menyamakan Yesus dengan dengar sebentar. Ya, silakan. Kalau Bang Hadi mau menyamakan Yesus sebagai ciptaannya dengan ciptaan yang lain, Yesus sendiri berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Artinya apa? Ketika Bapa menciptakan itu, Bapa ada di luar gitu. Mas, menurut Anda ini bahasa Yesus bilang Bapa di dalam aku. Entar dulu, ini bahasa yang Anda artikan. Enggak. Bapak dengerin dulu. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Anda mengartikan seperti apa? Mengartikan Bapa itu selalu bersama dengan Yesus. Yesus itu ya, kalau Yesus yang di dalamnya. Beda loh bersama dan masuk. Beda loh. Bersama beda itu saja. Nah, sekarang gini. Kata bersama lagi. Beda loh. Jadi saya lagi yang ngomong ya. Kalau Bapak di dalam aku di dalam Bapak, maksudnya itu Yesus. Semua yang aku ajarkan, ini dengerin, bersumber dari Bapak.
semua ilmu di dalam diriku bukan atas karanganku sendiri, tapi bersumber dari Bapa yang saya ajarkan. Aku dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi apa yang kukerjakan, apa yang kuucapkan bersumber dari Bapa, itu maksudnya. Yesus berkata juga, tidak percayakah engkau, aku berasal dari atas. Aku Yohanes datang 14:28. Yohanes 8 ayat 42. Iya, apa itu? Yohanes 8 ayat 42. Terus aku datang dan keluar dari Allah. Kalau itu seorang pindah topik lagi nih anak ini. Lo enggak dong. Sekarang kalau misalnya itu, kalau lah kan Bang Zuma mau mengatakan bahwa Allah itu ada tinggal di dalam. Gini aja deh bro, saya nggak ada manusia. waktu. Gini aja, sederhana. Bapak dan Yesus itu beda atau sama? Bapak dan Yesus beda atau sama? Ya. Bagaimana? Beda, karena Yesus ada firman. Oke, beda ya. Oke. Yang mana yang kau sembah, Bapak atau Yesus? Oke, ini pertanyaan Bang Hadi pernah saya dengar. Saya katakan, saya tidak pernah mencari Yesus untuk disembah, tetapi Yesus sendiri yang meminta saya untuk disembah, menyembah Dia. Saya tanya dulu, dengerin ya. Jadi katanya tadi mau ini sehat. Iya, benar. Anda udah jawab, Yesus dan Bapak beda, betul? Betul. Iya. Kalau begitu saya rubah. Yang mana yang Tuhan yang sebenarnya? A. Bapak, B. Yesus. A. Bapak, B. Yesus. Jadi Bapak bukan Tuhan. Bapak adalah yang memiliki semuanya, sementara Yesus di dalamnya Bapak. Oke, kalau begitu saya rubah. Bapak dan Yesus beda. Yang mana yang maha kuasa? A. Bapak, B. Yesus. Yesus maha kuasa. Jadi Bapak tidak maha kuasa. Bapak berkuasa, maha kuasa. Yesus pun diberikan kuasa oleh Bapak. Yang pertanyaannya yang mana yang maha kuasa? Bapak kah atau Yesus kah? Nah, tadi salah pertanyaan Bang Hadi, bukan maha kuasa. Kalau Bang Hadi bilang maha kuasa itu Bapak. Saya tadi berkuasa nggak? Tadi saya bilang maha kuasa loh tadi pertanyaan saya. Tadi 2 kali Bang Hadi rubah. Yesus kuasa berkuasa. Dengerin. Asal rekamannya. Anda mengatakan ya Yesus dan Bapak beda. Saya persingkat pertanyaannya. Yang manakah yang maha kuasa? A. Bapak, B. Yesus. Silakan. Yang maha kuasa. Bapak dan Yesus. Ya, jadi menurut Anda Yesus juga maha kuasa? Persis. Di dalam Injil seperti itu. Saya yakin bisa ya? yakin. Saya punya. Yakin. Baik, kita cek. Kita cek. Ya. Tentu Yesus kan pernah ada di muka bumi ya? Betul. Betul sekali. Apakah waktu Yesus di muka bumi dia maha kuasa? Maha kuasa. Baik, maha kuasa. Apakah Yesus pernah menjadi bayi? Pernah menjadi bayi. Waktu Yesus bayi apakah dia maha kuasa? Nah, ini pertanyaan Bang Handi. Pertanyaan senjata Bang Handi. Nggak apa-apa, saya jawab. Karena Bang Handi pernah ngomong loh. S3 pun nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Jujur sebagai manusia saya pun nggak bisa menjawab. Tetapi karena saya bawa di dalam doa, akhirnya saya diberitahu. Berarti hanya angan-angan belaka dan mimpi di siang hari. Dengerin dulu. Anda tadi mengatakan Yesus itu di bumi maha kuasa. Maha kuasa. Enggak. Tapi Anda tidak bisa membuktikan kemahakuasaan Yesus waktu dia menjadi bayi. Gitu. Baik. Sekarang saya jawab ya, nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Bang Handi pernah dengar Yesus pernah berkata, damai sejahteraku. Di usia berapa itu? Saya tanya waktu dia bayi dulu. Dengar dulu, jangan dipotong. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang tidak bisa dunia berikan, itulah yang aku berikan. Yang kedua. Bang, pertanyaannya kok nggak dijawab? Sebentar. Dari itu kenapa lari kemana-mana gitu loh? Oh, sebentar. Sabar, sebentar, sedikit lagi. Nah, kan saya dipotong-potong terus. Damai sejahtera tadi ya, 1. Yang kedua, datanglah kepadaku semua letih, lesu, dan berbeban berat. Aku yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan siapa-siapa, tapi aku. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata seperti itu, berarti dia di dalam dirinya punya damai sejahtera dan kebahagiaan. Oke, gantian ya. Sebentar, sedikit. Wih, panjang amat.
justru itu jawabannya sebenarnya. Jadi sejak Yesus lahir sampai sekarang dia punya damai sejahtera dan bahagia. Apa buktinya? Pertama, ketika enggak sebentar. Pertanyaan sebentar. bukan damai sejahtera yang saya tanya. Kamu ini kok salah jawab. Saya gantian, saya lagi yang ngomong, saya nggak mau dengarkan Anda dongeng, dengerin ya. Oke. Yang lain diam dulu, yang lain diam dulu. Bentar. Itulah kemahakuasaannya. Aduh, ini main keroyok ini Kristen ini. Kenapa main keroyok? Diam dulu. Ya. Tadi terpaksa saya mundur 2 langkah. Yesus dan Bapa, Anda mengatakan maha kuasa. Kan itu dasarnya kita bicara nih. Iya. Yesus itu turun ke muka bumi ini tidak ujuk-ujuk langsung berkumis. Kan dia pernah jadi bayi, pernah umur sehari 8 hari gitu ya. Oke lah 8 hari aja deh. 1 hari deh. Iya 1 hari dah. Oke. 1 hari deh. Tunjukkan apa yang dikuasai Yesus kalau dia maha kuasa waktu umur 1 hari. Silakan. Oke. Jangan dipotong ya, jangan dipotong. Ya. Nanti jangan dipotong. Saya katakan tadi, Yesus pernah berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Apa yang aku berikan tidak akan pernah dunia berikan. 1. Yang kedua, semua letih lesu dan berbeban berat datanglah kepadaku. Itu siapa? Diri Yesus sendiri. Oke, baik, cukup. Sebentar, belum. Itu tadi aku ngulang. Artinya apa? Yesus ketika 1 hari, dia memancarkan dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak perlu membuat apa-apa dengan tangannya. Itu maksud saya. Jadi, gantian ya. Dengar dulu. Belum, sepotong, sebentar lagi. Ya, silakan. Jadi artinya apa-apa. Jadi artinya enggak, Bang Handi suka potong-potong. Jadi seolah-olah salah gitu loh. Tapi enggak sebenarnya. Dengar. Jadi Bang Handi, apa buktinya? Ketika 3 orang Majus datang menyembah Yesus pada saat 1 hari dia ada di palungan, apa yang dia rasakan? Damai sejahtera? Ya. Ketika 1 hari dia dilahirkan, apa yang dia rasakan ibunya? Damai sejahtera? Betul. Itulah maha kuasanya Yesus. Itu jawaban saya. Oke, baik. Gantian ya Bang ya. Ya. Ini tadi pertanyaan saya di umur 1 hari Anda sendiri yang minta. Itu. Saya lagi ngomong kan. Iya. Gini. Jadi Anda tadi mengatakan Yesus itu maha kuasa. Betul. Di umur 1 hari dia maha kuasa. Perasaan saya, Bang, Yesus waktu umur 1 hari belum bisa berbicara damai sejahtera loh. 1. Yang ada omongkan itu Yesus sudah dewasa. Yesus berkata damai sejahtera itu setelah dia bisa berbicara. Lancar bicaranya dia mungkin di umur 10 sampai dewasa kan begitu. Yang saya tanya adalah apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya maha kuasa waktu dia umur 1 hari. Jangan bicarakan dia umur 16, 17, 18. Itu ya. Jadi Anda salah jawab. Sekarang tunjukkan kemahakuasaan dan apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus umur 1 hari. Kalau Anda nggak bisa menjawab pakai data, tak kasih data yang dia kuasai. Silakan. Oke. Tadi saya sudah maju, habis itu saya berkata, itulah maha kuasanya Yesus. Artinya apa? Yesus ketika umur 1 hari itu memberikan damai sejahtera dari dalam dirinya. Datanya di mana? Datanya di mana? Datanya di mana? Ibunya melihat Yesus 1 hari. Datanya di mana ibunya melihat? Di Matius. Di mana tertulis? Dicerita kisah Yesus umur 1 hari di mana tertulis? Pada saat Yesus dilahirkan ada yang menyembah tidak? Di mana Yesus ceritanya 1 hari dia berbicara, dia berkata begitu? Wah. Orang Majus, Bang, datang menyembah itu orang Majus. Itu aktivitas Majus, aktivitas Yesus yang saya maksud. Ngerti nggak sih aktivitas Yesus ini loh yang 1 hari ini apa yang dia lakukan saat 1 hari gitu loh. Santai. Nah, itu. Santai saja. Ya, tenang. Ya. Kita beda boleh, nggak apa-apa. Kita beda boleh. Ya, silakan. Tadi kan udah jawab. Ya. Pendeta S3 aja nggak bisa jawab kok. Anda berani menjawab.
saya betul menjawabnya seperti itu. Tapi saya minta umur 1 hari. 1 hari Yesus nggak perlu melakukan dengan tangannya untuk Berarti dia nggak maha kuasa dong, nggak ada buktinya. Bang Andi, kalau orang maha kuasa itu harus dengan tangan. Harus dibuktikan kemahakuasaannya. Sekarang apa yang dirasakan itu nggak bisa, nggak boleh. Itu bukan maha kuasa. Kalau saya umur 1 hari itu, Yesus itu aktivitasnya adalah 1. Menyusui. Aduh. Nah itu Lukas 22 nomor Lukas 22. Baik, Bang Lukas Andi. 11:27. Oke, kita beda. Lukas 11:27 ngapain Yesus di situ? Tetapi yang saya tanya. Saya tanya, Lukas 11:27 Yesus ngapain? Silakan sebutkan. Ya disusui sama ibunya. Nah, itulah yang dikuasai. Boleh dengerin saya kali ngomong. Itulah yang dikuasai Yesus, air susu ibunya. Kenapa? Karena bapaknya nggak boleh ikut campur dan dia nggak punya saudara kembar berbagi. Jadi yang dikuasai Yesus adalah ASI ibunya. Itu yang pasti, bro. Oke, Anda bilang. Kau bantah nggak ini statement saya berdasarkan data? Tidak. Kau bantah nggak? Tidak, karena pertanyaan Anda menunjukkan jawaban saya juga benar. Jawabanmu benar emang waktu Yesus 1 hari udah bisa ngomong. Loh, Yesus diberi ASI, Anda melihatnya apa? Sebagai apa dia? Ya kan tertulis. Nah, sekarang saya juga tertulis di situ. Di mana tertulis Yesus waktu 1 hari berbicara? Harus berbicara. Menunjukkan maha kuasa itu harus berbicara. Iya, haruslah menunjukkan. Dia harus bisa jalan. Dia harus bisa mencari makanan sendiri. Dia masih tergantung sama ibunya kok, maha kuasa. Gimana kalau bro? Ya udah. Gimana kalau mau kau taruh? Dia tergantung sama ibunya. Kalau nggak dimandiin nggak mandi, kalau nggak cebok. Gimana maha kuasanya? Jadi artinya dia nggak punya maha kuasa dari 1 hari. Ya namanya baik, mana sih lo? Oke. Tadi katanya berakal. Saya tidak berakal sama saya tadi. Santai Bang Andi, saya nggak keberatan. Saya cuma mengatakan katanya tadi mau berakal, kok akalnya mati. Apa itu? Apa? Gimana? Tadi katanya mau berakal, kok akalnya mati? Enggak, itu nggak mati buat saya. Karena saya berpikir bahwa pertanyaan Bang Handi itu menunjukkan apa kemahakuasaan Yesus. Yesus tidak perlu menunjukkan dengan tangan. Tapi berarti nggak maha kuasa dong. Hanya angan-angan saja kan? Gimana sih lu? Makanya jangan mengklaim sesuatu kalau susah dibuktikan. Nanti kalian sulit. Enggak, santai. Ketika Yesus seperti itu berbicara, itu artinya bahwa dia dari lahir itu sudah memiliki damai sejahtera dan sukacita. Betul atau tidak? Bisa ya itu sudah dewasa. Nanti kita urusan dewasanya, ini masih 1 harinya dulu. Apakah damai sejahtera itu tunggu dewasa baru dia dapat? Yang dari kecil tidak ada. Tunggu dulu. Sabar, ini aja. Gantian saya. Waktu Yesus umur 1 hari, apakah dia sudah bisa beraktivitas? Waktu Yesus umur 1 hari, dia apakah tidak bisa memberikan kasih? Datanya mana? Kalau umur 1 hari memberikan kasih, datanya mana? Nah, itu dia. Susah karena pada saat itu semua orang merasakan, ibunya pun merasakan, dia menyimpan di dalam hatinya. Lu dekat banget sama ibunya ya? Perasaan ibunya kok tahu kau itu? Ada perasaan di Matius, kok tahu banget, kayak lu keluarganya ada di Matius, aja. ada di Matius. Cek sendiri. Saya kalau memberikan data selalu saya ngomong selalu baik. Menurut kamu, waktu Yesus 1 hari, Yesus yang memberi atau Yesus yang diberi? Apa itu? Yes, apa yang diberi? Saya ulang ya. Segala sesuatu nih, segala sesuatu. Waktu Yesus umur 1 hari, Yesus yang memberikan segala sesuatu ke Bunda Maria, atau Bunda Maria yang memberikan segala sesuatu ke Yesus? Memberikan segala sesuatu. Yang mana yang memberi, yang mana yang memberi, yang mana diberi, yang mana yang memberi? Yang memelihara Bunda Maria, bukan memberi itu. Yang memberi ASI kepada Yesus siapa? Dengan cara dengan Yesus seperti manusia biasa. Yang memberi ASI kepada Yesus siapa, bro? Yang memberi ASI kepada Yesus, ibunya. Ibunya. Nah, di sini yang memberi siapa? Ibunya atau Yesus yang memberi? Ibunya.
Ya, berarti Yesus nggak maha kuasa karena diberi. Nggak apa-apa. Enggak kan lu? Udah Nggak. cukup. Dah cukup. Nggak bisa kan? Nggak Nah, apa-apa. sekarang kita beralih ke dewasa. Oke, kita kembali ke dewasa. Tunjukkan aktivitas Yesus waktu dia dewasa, menunjukkan dirinya maha kuasa. Silakan. Masa harus saya sebutin? Bang Handi kan tahu sendiri apa yang dipekerjakan oleh Yesus. Pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan, itulah pekerjaan-pekerjaan Bapa. Pertanyaan anak kecil itu Bang Pandi, masa dari dulu begitu terus? Diam dulu. Jadi saya kasih data ya Bang ya. Ya. Yesus selama hidup di dunia itu, dia sangat terbatas sama dengan kita. Cuma kelebihannya karena dia utusan Tuhan. Satu ya, Yohanes 5:30, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia. 2, Matius 4:8-10, iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Dia tidak bisa apa-apa. Iblis yang menguasai dia. Ini aja dulu yang 2. Matius 4:8-10. Pertanyaannya, yang manakah yang berkuasa waktu itu, Yesus atau iblis? Silakan. Pertanyaan pertama tidak ada hubungannya dengan pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua aja, Matius 4:8-10. Yang manakah yang berkuasa di situ, iblis atau Yesus? Yesus dong. Yesus berkuasa. Yang membawa siapa? Ingat, Yesus pada saat itu. Baca dulu. Iya, sebentar. Jangan langsung menjawab belum membaca loh. Salah jawab nanti nggak enak didengar. Iya. Tenang aja Bang Handi. Saya cuma mau ngomong sama Bang Handi. Iblis mencobai Yesus. Itu bukan Yesus nggak berkuasa loh. Baca dulu, jangan langsung mencoba. Awal dulu. Itu sudah nyampe baru dicoba. Awal dulu, iblis yang membawa. Itu loh, Matius 4 dulu baca. 8-10. Jangan langsung ujungnya dulu. Oh, silakan Bang Handi baca. Saya baca. Iblis yang... supaya pelan-pelan. Supaya saya bisa dapat poinnya Bang Handi. Anda nggak punya Bible di situ ya? Saya kebetulan ini lagi di luar sih, jadi. Oke, nggak apa-apa, saya bantu kok. Saya buka dulu ya. Saya hafal, nanti saya salah. Ya. Intinya di situ. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Pertanyaan saya Bang, waktu Yesus dibawa oleh iblis, siapakah yang berkuasa? Yesus atau iblis? Silakan. Yesus. Yang terbawa siapa? Yang membawa siapa? Oh, tidak bisa begitu. Loh, tulisannya jelas. Betul, membawa. Sekarang ketika Yesus nangis, apakah Yesus itu sedih? Belum tentu. Ketika iblis membawa, apakah itu artinya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dengan iblis? Belum tentu. Dengarin dulu ya Bang ya. Ini bahasa Indonesia, data ada, bahasa Indonesia jelas. Iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Itu di Lukas. Anda boleh cek di semuanya. Anda nggak punya Bible, saya bawa data. Anda suruh buka. Oke. Jelas tertulis iblis yang membawanya ke gunung yang tinggi. Jadi Yesus ini terbawa, yang membawa iblis. Kalau menurut akal sehat, yang berkuasa waktu itu iblis karena berhasil membawa yang dia kuasai. Contoh, saya membawa motor, yang berkuasa saya, yang saya kuasai motor karena saya yang bawa. Ini kok open kok bahasa Indonesia yang nggak ada. Tadi katanya mau pakai akal. Susah amat sih fungsikan akal coy. Tadi dari awal sepakat mau punya akal katanya jalan. Ini kok larinya akalnya mati total gitu. Ya iblis lah yang berkuasa di situ. Artinya Yesus itu tidak bisa berkuasa. Itu baru kuasa loh, apalagi maha kuasa gitu loh. Tidak ada makhluk yang maha kuasa. Cukup saya rasa di sini ya, saya buang-buang waktu. Saya pengen gym lagi nih. Mas Pandi, saya mau pengen nge-gym. Enggak, saya kira mau pakai akal, ternyata enggak juga. Buang waktu gua. Lanjut Mas Pandi. Ya, oke.
Karena ini juga saya belum bisa diskus waktu kesempatan ini juga. Saya mungkin turun dulu ya, minta izin ya, Bang Handi. Siap, Bang. Bro, belajar lagi pakai akal sehat. Siap. Ya, nanti Pak Nasrani buka di dalam Nehemia 9 nomor 30 untuk referensinya aja ya. Itu referensi bahwa setiap para nabi itu diberikan roh Tuhan untuk mengajar. Betul. Betul. Untuk mengajar semua nabi, betul. Ya, semua nabi. Bukan hanya Yesus, karena yang nabi bukan hanya Yesus, tapi banyak para nabi yang diutus oleh Tuhan, oleh Elohim. Itu aja untuk referensi, Bang. Baik. Oke, saya turun. Terima kasih ya, Bang. Maaf ya, Bang ya. Santai Bang Handi, Bang. Ya. Santai. Saya memang begitu, Bang. Saya aksentuasinya itu kalau ngajar ya harus tinggi, Bang. Naik 1 oktav supaya murid saya denger gitu loh. Iya, saya senang. Karena apa? Ketika tadi Bang Handi bilang S3 saja tidak menjawab, saya bilang enggak begitu. Tapi saya enggak pernah. Anda lo yang ngomong tadi S3 nggak bisa menjawab. Anda pernah ngomong di YouTube, saya pernah dengar. S3 aja nggak bisa menjawab. Jadi saya bilang enggak seperti itu gitu. Makanya ketika pas Bang Hadi ketemu titik di sana ya, saya mencoba untuk menguraikan gitu loh. Jadi tadi ya, tapi mencoba nggak kena juga, Bang. Ada coba ngeles gitu loh. Itu intinya. Ya udah. saya masuk sedikit. Lanjut. Karena yang dibawa ranahnya adalah akademis. S3 saja tidak bisa menjawab. Karena para profesor yang bergelar memikirkan bayi itu Tuhan atau Tuhan bayi, itu sudah unlogic, sudah tidak masuk akal. Begitu, Bang. Ya kan. Jadi hal itu memang para scholar ya level yang bachelor aja, kalau disuruh ngebayangin bayi itu Tuhan, gagal mau menjadi bachelor yang punya titel sarjana apapun gitu loh. Kembali lagi ke perdebatan anak kecil. Adikku Tuhan loh. Ngawur aja kamu. Anak kecil aja bilang begitu, Bang. Ya, halo? Betul ya? Secara akademis seperti itu ya? Betul. Karena begini, sebentar, begini. Karena secara logika, saya pun juga punya ilustrasi seperti itu. Ya, kita membayangkan, contohnya udara. Udara itu nggak bisa dilihat gitu loh, nggak bisa dilihat, didengar, diraba, apalagi. Tapi ketika udara itu masuk ke dalam balon, yang Anda sentuh itu balon, bukan udaranya gitu loh. Tetapi apa namanya benda ini ketika ada udara di dalam balon, namanya balon udara. Persis sama. Tujuannya adalah ketika Yesus itu manusia, Yesus adalah manusia dan firman yang masuk itu Tuhan, Yesus menjadi saya langsung bantah. Saya langsung bantah secara akademis juga ya. Pemahaman tentang bahkan arkeolog dan juga mungkin berkolaborasi dengan sejarawan. Arkeolog dengan sejarawan membuat tesis tentang ajaran penyembahan yang melalui perantaraan itu disebut pagan. Abangku, penyembahan melalui perantara. Perantara itu disumpahkan. Perantara itu bisa melalui alam, melalui pohon, melalui benda, itu disebut paganisme. Jadi mereka tahu, mereka tahu pencipta itu yang tidak terlihat, tetapi karena pengajaran yang dangkal, karena tradisi kebanyakan, ini membuat seolah-olah saya harus punya media, gitu loh. Media ini yang kemudian dijadikan sebagai sesembahan, padahal yang disembah bukan yang pencipta. Itulah konsep pagan. Sama halnya kalau menurut para sejarawan, Yunani lebih duluan mengenal dengan politeisme atau pagan. Mereka percaya dewa-dewi yang dengan gambaran. Tapi apakah itu fix atau reality? No. Mereka bahkan meyakini Zeus punya anak namanya Hercules, kemudian punya istri namanya Athena. Ini konsep ilustrasi
Oke, boleh saya potong pemahaman sebentar? yang unlogic gitu loh. Oke, Dan boleh itu saya potong tidak sebentar? menggambaran sebenarnya. Silakan. Boleh saya potong sebentar? Saya masih ada ya? Masih belum live ya? Oke, boleh saya potong sebentar? Anda mengatakan bahwa Zeus dan lain sebagainya itu dewa. Kami mengikuti sebagai agama pagan. Sekarang saya tanya, sampai sekarang ini, kalau itu ajaran yang bukan ajaran, iman yang saya percaya itu adalah pagan, tolong teman-teman bisa tunjukkan kepada saya agama pagan apa yang sama seperti dengan kita, jumlahnya umatnya banyak dan dari dulu sampai sekarang disembah. Contoh katakan Zeus dan lain sebagainya yang Anda bilang itu pagan, sampai sekarang ada nggak masih disembah dan jumlah umatnya banyak seperti kita? Kalau Anda mau mengatakan kami pagan, pagan yang mana lagi yang bisa menyaingi dan menandingi iman kami? Itu pertanyaan saya. Oke. Pagan itu bukan menjadi rujukan suatu agama. Pagan itu adalah konsep. Oke. Paganisme. Sebentar. Gimana ini? Saya gantian dulu. Oh iya, sorry. Gantian dulu. Saya takut lupa yang ada di dalam pikiran saya seperti itu. Jadi harus cepat dikeluarkan kalau enggak. Iya, sabar dulu. Mungkin dicatat dicatat dulu. Saya ini lagi di luar. Ya gimana ini? Lanjut, nggak apa-apa, sebentar. Suatu ajaran itu kan ada konsep. Kalau contohnya Islam ini adalah konsepnya tauhid atau monoistik yang meyakini satu-satunya, tidak ada duanya apalagi tiganya. Jadi penyembahannya itu langsung kepada Sang Pencipta. Lalu ada utusannya enggak untuk memperkenalkan satu-satunya itu? Ada. Utusannya itu dewa atau Tuhan juga. Yang diutus adalah manusia pilihan karena diutus untuk manusia. Untuk memperkenalkan bahwa Tuhan yang Maha Pencipta ini menghendaki supaya manusia ciptaannya mengerti dan tahu tentang Maha Pencipta itu. Itu monoistik atau disebut dengan tauhid. Hanya ada satu Tuhan. Contohnya yang tauhid apa aja selain Islam? Apakah Judaism itu tauhid? Apakah mereka mengikuti tradisi di Mesir karena waktu itu Yahudi dibawa dengan kisah Musa yang ada di Israel, ada di Mesir. Mesir juga menerapkan tentang Trimurti juga atau Trinitas, dewa-dewa juga. Itu kalau misalnya tadi pertanyaannya ada nggak yang pagan itu melebihi umatnya? Saat ini ya memang cuman Kristen. Terbesar di dunia Kristen itu. Tapi kita kemudian membedah dengan kepercayaannya yang dimana tertulis tentang sola scriptura, mendasarkan segala sesuatu dengan Bible atau kitab. Jadi rujukannya kembali kepada kitab. Kalau kitabnya tidak menerangkan tentang paganisme atau penyembahan tiga tetapi satu, yaitu udah unbelievable, sangat tidak masuk akal dan tidak bisa dipercaya. Dan izin dikit Kang Dito, kenapa jumlah silakan. Kristen itu terbanyak di muka bumi ini? Kenapa? Datanya ada di sini, Bang. Matius 24 nomor 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata akulah Mesias atau akulah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terbukti umat Kristen sekarang 2,3 miliar di dunia, nomor 1 jumlahnya terbanyak. Karena kenapa? Disesatkan oleh Yesus Kristus palsu. Silakan Kang Dito dilanjut. Halo? Ya, silakan. Oke. Tadi konsepnya pembicaraan itu adalah Bang Dito menanyakan kita pagan. Tadi sudah disebutkan itu ada seperti dewa-dewa Zeus dan lain-lain sebagainya. Lalu saya mengcounter bahwa bagaimana perkembangan mereka kalau memang betul mereka itu agama pagan, pagan yang mana yang seperti kita.
Itu sudah satu poin. Dan saya sudah bisa merasakan bahwa nggak mungkin itu kita itu dibilang pagan gitu loh ya. Nah, kemudian Bang Dito membawa Islam dan mengatakan konsep seperti ini gitu loh. Bang Dito membawa Islam kan bukan pagan. Bagaimana saya bisa membandingkan antara yang Bang Dito bilang kami ini pagan dengan yang lainnya itu pagan? Masa Bang Dito membawa agama Islam, kalau agama Islam mau dikatakan pagan dulu atau enggak? Enggak kan? Gitu loh. Jadi perbandingan sebentar. Itu yang tadi yang saya tangkap sedikit tadi. Saya tangkap sedikit. Nah, artinya apa? Ketika cuma membicarakan konsep, mari kita bicarakan. Mari kita melihat, menunut. Kalau misalnya itu karena yang disembah hanya satu, kemudian ada utusan dan lain-lain. Sementara di luar daripada itu dibilang pagan, kok kayaknya terlalu jauh ya menurut saya. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya, ini contoh. Misalnya, hanya karena kita menyembah, sebenarnya tadi intinya itu adalah Bang Dito mengatakan bahwa apapun yang disembah menggunakan media itu pasti pagan. Betulkah seperti itu? Betul. Nah, sekarang saya kasih contoh. Seandainya Bang Dito mau menghormati negara, mau menghormati orang-orang yang meninggal karena perang, dan di hadapan Bang Dito ada bendera, lalu Bang Dito menghormati itu bendera, apakah Bang Dito menyembah analoginya itu? tidak masuk? Analoginya nggak pas. Oke, nggak pas. Baik. Bendera ini simbol negara dan bukan agama. Itu artinya, mohon maaf. Oke, sekarang gini, itu artinya apa? Ketika ada media di depan kita, saya tidak menyembah itu media, saya menyembah di belakang media itu apa gitu loh. Apa yang menjadi konsentrasi saya di belakangnya itu? Itu loh maksud saya. Jadi itu namanya pagan, Bang. Definisi pagan seperti itu. Contoh ya, maaf saya potong dan sekaligus saya menjawab. Hadirnya pra-Islam, sebelum Islam hadir, itu bangsa Arab sudah masuk di kategori pagan. Yang dikenal dengan pagan Quraisy. Mereka ada membuat patung-patung disebut Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manaf. Datangnya Nabi Muhammad untuk menghilangkan ajaran-ajaran tersebut dengan membawa risalah baru yang tidak luput dan tetap nyambung dengan para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa atau Yesus, Musa, Daud, Salomo, Abraham, dan semua para nabi. Jadi konsep pagan ini, pra-Islam itu pagan Quraisy yang dominasinya, yang paling dominannya, ini justru dihilangkan gitu loh. Ini menurut kisah di dalam Islam. Makanya Bang, kalau kita berbicara tentang keagamaan, pagan ini apakah sesuatu ajaran yang menyimpang atau tidak? Nah, itu yang harus kita pelajari. Kalau pagan itu disebut dengan penyembahan terhadap berhala-berhala, padahal sudah tahu pencipta langit dan bumi itu satu, kenapa harus melibatkan makhluknya? Aku boleh kasih contoh pagan nggak di dalam kitabnya saudara? Boleh. Di dalam Roma 1 nomor 22, 23 sampai 25. Di sini dikatakan mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Bodohnya kenapa? Mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 kayak di India sana, sapi dituhankan, monyet dituhankan, binatang-binatang melata, ular dijadikan Tuhan, binatang-binatang menjalar. Kemudian sebab mereka menggantikan kebenaran Elohim dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Oke, baik. Ini contohnya Bang. Iya, baik. Orang-orang yang menggantikan kemuliaan Elohim itu, Elohim kan kita tahu Elohim itu fana, nggak mati, nggak jadi manusia, bilangan 23:19 dan sebagainya. Tapi ada orang-orang bodoh yang berlaku seolah-olah mereka itu penuh hikmat, tetapi mereka itu bodoh. Bodohnya kenapa? Digantikan kemuliaan Elohim itu dengan gambaran yang mirip dengan manusia Yesus. Salah.
salah sebut. Nggak ada Yesus. Sorry. Gambaran dengan manusia yang fana. Sorry, salah tadi Bang ya, maaf ya. Nah inilah yang disebut pagan. Kenapa? Apa akibatnya? Karena mereka melakukan ini, menggantikan kemuliaan Elohim. Akibatnya adalah Elohim akan menghukum mereka atas kefasikan, kelaliman atau kezaliman mereka yang manusia itu. Sama seperti Yesus berkata, Matius 7:23, hanyalah kau, aku tidak pernah mengenal kau, kau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa diusir sama Yesus? Karena mereka menyebut Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Bukan hanya Elohim yang akan mengusir mereka, Yesus juga. Sekarang kita harus selidiki siapa tuh, agama apa itu, orang mana tuh. Nah. Itu dari apa? Silakan, saudara. Oke, baik. Saya cuma mau kasih gambaran kepada teman-teman bahwa Yesus dulu memang dia memakai tubuhnya sebagai manusia untuk perantaraan kepada manusia. Tapi apakah sekarang dia juga tetap manusia? Apakah dia tetap memakai tubuh kemanusiaannya itu sampai sekarang? Kita bisa cek kok, di dalam Injil juga ada. Jadi artinya apa? Ketika dia memakai tubuh kemanusiaannya, naik ke surga, dia sudah nggak ada pakai tubuh kemanusiaannya lagi, gitu loh. Lalu teman-teman mengatakan bahwa Tuhan itu yang menjadi, mohon maaf, seperti binatang itu disembah. Enggak, kami tidak sebodoh itu, gitu loh. Saya secara pribadi tidak sebodoh itu, gitu loh. Mau melihat sesuatu itu hanya benda yang fana, gitu loh, yang hanya bisa hilang dan tidak ada nilainya, seperti itu. Bang Nasrani cuma orang bodoh yang bilang Yesus itu bukan manusia, cuma orang goblok itu yang bilang Yesus mari itu kita bukan buktikan. manusia. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Enggak apa-apa. Itu kan pendapat teman-teman. Mari kita buktikan. Bang, ayatnya ada Bang, 2 Yohanes 1:7, Yesus itu manusia, datang sebagai manusia. Banyak datanya Yesus itu anak manusia. Bukan Tuhan, Bang. Anak manusia itu identitas yang melekat kepada Yesus. Bahwa nanti setelah dia yang akan datang itu anak manusia. Sekarang saya tanya, di dalam Injil juga mengatakan anak manusia berkuasa atas hari Sabat, anak manusia berkuasa atas dosa, anak manusia akan datang di awan-awan dengan kemuliaannya, dan dia akan memerintahkan malaikat-malaikat. Apakah itu bisa disebut dengan nabi? Nabi bisa seperti itu? Itu Yesus palsu, Bang Nasrani, nggak tahu Yesus palsu. Itu di dalam Injil. Iya, yang bilang misalkan dia punya kuasa di langit dan di surga itu contohnya, itu Yesus palsu itu, Bang. Kalau sudah Yesus yang keluar dari kubur, aku punya data, Bang, soal itu. Itu Yesus palsu. Enggak, sebentar, sabar. Tunggu. Tadi saya sudah bilang 3, anak manusia, dan terakhir anak manusia akan menghakimi. Apakah itu juga namanya anak manusia itu? Oke, gini aja, kita geser, Bang, jangan ke doktrin, Bang, jangan ke doktrin. Gini aja, keyakinan Anda sebagai orang Kristen meyakini Yesus yang sudah dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan, sudah sejak lahir dia Tuhan, atau meyakini dia menjadi Tuhan itu setelah dia mati di kayu salib? Yesus yang Anda lihat itulah yang manusianya, tetapi di dalamnya. Enggak, jawab pertanyaan saya. Mudah loh. Tuhan. Anda mengambil, saya melihatnya masih Tuhan. Gini. Anda melihatnya data Lukas 2:11, dia lahir itu Tuhan. Atau Roma 14:9, dia setelah mati di kayu salib baru jadi Tuhan. Yang mana? Dari awal hingga akhir. Kalau saya melihat dan saya merasa dari awal, mantap. Dari awal. Berarti yang lahir tadi itu Tuhan, bukan manusia, begitu? Iya. Hah? Yang lahir manusia. Apa yang tadi saya sebutkan? Makanya tadi saya berdebat sama Bang Handi kan. Iya, tahu. Makanya saya cuma men-summary supaya tahu titiknya. S3 tadi itu akan mengatakan manusia itu bayi, Tuhan itu bayi, maka gugur, nggak perlu lagi kita diskusi. Nah, sekarang pemahaman Anda di dalam kekristenan menganggap bayi itu Tuhan atau manusia atau bukan Tuhan? Kalau Anda bilang bayi ya bayi, tapi kalau Anda bilang Yesus, saya bilang Tuhan. Begitu. Oke, bayi itu Yesus atau bukan? Bayi itu Yesus, bayi Yesus Tuhan. Berarti
Bukan bayi Yesus, bayi yang Anda tuju itu yang bernama Yesus, ya saya bilang Tuhan. Oke, Lukas 2 nomor 11 dan nomor 12. Saya yang bacain. Siap. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nomor 12-nya. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan ditaruh di palungan. Bayi yang di palungan itu manusia apa Tuhan? Manusia. Yesus atau bukan? Yesus. Manusia atau Tuhan? Saya sudah bilang Tuhan, Anda tidak percaya. Loh, jangan dulu. Ini kita merujukkan apakah orang. Sekarang saya kasih ilustrasi dulu. Ketika saya ngomong, sorry ya, kita keluar dulu sebentar sejenak. Kita relax dulu. Sekarang saya ngomong, ketika Anda memegang balon udara, itu balon apa udara yang Anda pegang? Ya balon kan benda, kita tahu bentuknya itu balon. Sekarang saya boleh bilang nggak ada udara? Udara itu sebenarnya Yesus atau Bapa? Enggak, sebentar. Yesusnya itu ya balon, sorry, bukan Yesus itu balon. Saya ilustrasikan Yesus itu manusia. Saya mengilustrasikan tuh balon itu benda. Sama-sama posisi yang Anda pegang, Anda sentuh, Anda lihat, Anda rasakan itu sama. Ini Pak Nasrani. Sama. Tetapi di dalamnya itu ada enggak? Sabar dulu Fandi, bentar lagi. Enggak, sebentar, sedikit loh. Oke. Saya jadi maksudmu sebentar. Gini aja. Maksudmu begini kan? Bayi itu manusia, tapi di balik manusia itu Tuhan. Di dalam, gitu. Bukan di balik, di dalam. Oh, di dalamnya di dalamnya bayi itu Tuhan. Ya, karena Yesus berkata, Bapak di dalam aku. Jadi Yesus Bapak itu sendiri. Nah, itu beda cerita. Anda bertanya melenceng sudah ya. Sorry, maaf. Lah, maaf, sebentar. Ini jadi aneh lama-lama ini Kang Dito. Makanya dari pemahaman yang kita sama-sama dengarkan, menurut Bro Nasrani, yang lahir bayi itu manusia, tapi di dalam bayi itu Tuhan. Betul? Betul. Karena ada dalil Bapa di dalam aku. Bayi tubuh manusia, rohnya Tuhan, begitu? Bayi atau di dalamnya manusia ini yang mana yang Tuhannya? Sekarang saya tanya, apakah yang Yesus itu boleh berada di dalam Bapa? Enggak, Bapa itu kan nggak bisa dilihat, Bang. Bagaimana pertanyaan Anda ini? Nah, sekarang sama. Maksud saya adalah ketika yang Anda pegang itu adalah Yesus, apakah saya nggak boleh ngomong Yesus adalah Tuhan? Oke, saya kasih dalil Anda supaya paham. Ini memang kita lebih paham daripada orang-orang Kristen ya. Kita baca Yohanes 20. Karena Anda melihat Yohanes 20 nomor 17. Ya, silakan. Anda simak. Jadi bayi ini yang awalnya bayi manusia kemudian besar, diutus oleh Elohim atau Bapa, dia mengatakan, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi ke Bapa." Bapaknya kan di dalam dirinya, katanya kan. Ini udah ke kantor. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu dan Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Jadi dia punya Bapa itu, dia itu Tuhannya Bapa itu. Allah itu Tuhannya Yesus. Lalu Anda bisa mengatakan bayi itu di dalamnya adalah Tuhan. Ini ilustrasi yang Anda gambarkan seorang S3 bisa menjawab. Tetapi Anda masuk memaksakan. Anda seorang S3? Saya baru S2 sih Bang. Belum, saya S1. Saya baru S2 gitu loh. Saya meluruskan pemahaman mahasiswa-mahasiswa yang minta bimbingan kepada saya, meskipun saya bukan dosen pembimbing. Kalau melihat sesuatu itu skeptis, bisa dianalisa, sesuatu yang bisa dikalkulasikan. Ini pemahaman manusia. Tapi kalau ada dalil mengatakan Yesus yang dituhankan oleh orang-orang Kristen, dia mengatakan aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu dan Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus akan pergi ke Tuhannya, bukan Yesus yang di dalam dirinya ada Tuhan, Bang. Kalau diyakini tetap dipaksakan Tuhan yang ada di dalam diri Yesus, dia akan pergi kepada Tuhan yang lain. Ini pagan, Bang.
Kalau nggak mau disebut pagan, mau ambil monoistik, ya, atau satu Tuhan, Yesus itu Bapa itu sendiri, nggak masalah. Itu namanya JO atau Wanes. Yang disalib siapa? Bapa, karena Yesus adalah Bapa. Yang mati siapa? Bapa, karena di dalam dirinya Yesus Bapa. Jadi yang mati siapa? Tuhan atau manusia? Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu lebih fair. Anda seorang pelajar yang bagus. Jadi mudah-mudahan tersadarkan. Tetapi saya kembali begini Bang. Makna substansinya kalau jemaat Kristen, teman-teman Kristen yang sebagai jemaat, kalau membaca dalil perjanjian baru saja, kalian akan menemukan suatu pemahaman bahwa kitab perjanjian lama itu punya orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang memang berkesinambungan dalam kisahnya dengan orang-orang Romawi dan siapa tokoh yang disebut dengan Yesus. Ada satu tokoh namanya Paulus, dia mengaku orang Yahudi. Nama sebelumnya adalah Saulus. Ada nggak orang Yahudi memang namanya Us? Nggak ada Bang, nggak ada. Kemudian di kitab Wahyu yang katanya penglihatan Yohanes, kitab Wahyu pasal 3 nomor 9, tetap saya akan gaungkan ini sampai benar-benar teman-teman Kristen sadar. Jemaat iblis yaitu mereka yang mengaku sebagai orang Yahudi, padahal sebenarnya tidak demikian. Jadi orang yang suka nyamar-nyamar karena Bible-nya ada kitabnya orang Yahudi, mereka mengatakan kami Yahudi rohani, kami Israel rohani. Maka itu yang disebut dengan jemaat apa Bang? Iblis. Bukan Kang Dito yang berbicara. Itu tulisannya merah. Baik. Kalau tulisannya merah bagaimana? Saya nggak ngambil comot satu ayat. Kalau mau cari tahu lagi, Wahyu 2 nomor 9. Itu pertama kali Kristen disebutkan di kota Smyrna, tepatnya di Antioquia atau di Turki, Asia Kecil. Itulah yang disebut dengan jemaat iblis, Bang. Silakan. Ya, Bang Dito ini arahnya kemana? Saya bingung. Mengatakan perjanjian lama, terus mengatakan Paulus, saya bingung. Ini mau disinkronkan. Saya harus jawabnya yang mana? Karena Bang Dito ini dua arahnya berbeda gitu. Satu ke kanan, satu ke kiri gitu. Kalau memang berbicara tentang Paulus, saya mau katakan bahwa yang mentuhankan itu bukan Paulus. Tapi kalau misalkan saya ngomong Paulus, berarti itu Injil yang sebentar. Injil yang digunakan adalah mulai dari kisah para rasul terus sampai ke bawah. Betul kan? Maksudnya seperti itu kan? Tapi nyatanya, sebentar. Saya betul supaya nggak terputus. Itu nyatanya adalah yang mengatakan itu Yesus Tuhan itu juga ada di Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Begitu loh. Di mana Yesus Tuhan di Matius, Lukas, Yohanes? Dari tadi saya sebutkan sudah. Itu saya mengambil Injil tadi, saya nggak mau melangkah keluar. Nggak kasih data sama saya. Kalau Anda seorang S1, saya S2, saya pengen berbicara akademis dengan Anda. Oke. Jangan sampai hanya mengatakan sesuatu tanpa ada menggunakan data referensi. Sekarang Anda tunjukkan di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan. Oke, baik. Di 4 gospel, silakan. Oke, akulah Tuhan. Biasanya biasanya teman-teman selalu menanyakan, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Berarti di sana ada dua unsur. Unsurnya pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah disembah. Enggak, saya hanya bertanya akulah Tuhan di mana. Oke, akulah Tuhan. Saya lupa di Yohanes berapa? Yohanes 13. Bukan. Kamu menyebutmu aku guru dan Tuhan. Bukan itu. Mana? Itu teman-teman bantah nanti larinya ke teks aslinya, bukan Tuhan. Enggak, saya mengajarkan kamu nggak seperti yang lain. Oke, siap. Saya ikutin. Sekarang, saya belum jawab. Tenang, sahabat, tenang. Yang Anda tanyakan itu akulah Tuhan. Saya mengambil dalam perkataan Yesus. Nanti tolong dicekkan itu ada di mana Yohanesnya, saya lupa. Yesus berkata, sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia harus ditinggikan. Itu artinya apa? Anak manusia yang saya katakan tadi, anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Ya, sebentar. Anak manusia, Tuhan, Bang, bukan anak manusia. Anak manusia itu menunjuk identitas Yesus sendiri. Anak manusia ya manusia, Bang. Jangan astagfirullahaladzim. Kita mau akademis atau mau doktrin gitu loh. Jangan begitu.
manusia dengan Tuhan beda. Loh, anak manusia bisa datang di atas awan-awan, Bang? Itu bukan bahasa, itu ada di perumpamaan. Enggak, itu ada di dalam Yohanes. Oke, gini aja. Sekarang gini anak aja. Sebentar. Yang saya katakan tadi adalah anak manusia jangan melihat kepada manusia di belakangnya. Oke, saya kasih dalil dengan lagu nih. Seorang
Kalau semuanya diisi dengan noktah hitam, hilang, sehingga hati ini kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bunda sakit, kecewa, gelisah, boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan itu. Yang dikhawatirkan, bunda menganggap Allah hilang dalam kehidupan. Yang pada akhirnya, mohon maaf, yang pada akhirnya kesedihan yang berlebihan itu menjadikan setan masuk ke dalam diri kita, dan mohon maaf, itu yang membuat kita tidak akan menemukan kebaikan dalam hidup. Jelas sampai sini? Makanya punten ya, lihat ini yang hadir wajahnya ada kemiripan ya. Ini dari wajahnya kelihatan banyak masalah kelihatannya ya. Ya dan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ciri orang hidup itu pasti punya masalah, betul? Juga melihat yang di sini ada wajah yang sedang disakiti, ada nggak? Nggak apa-apa. Kita ini manusia. Ustadz, aku tuh pengen hidup tuh semuanya fine-fine aja. Ulangi ya. Aku tuh pengen hidup semua apa? Fine-fine aja. Kalau hidupmu nggak mau ada masalah, maunya fine-fine aja, kamu jangan hidup, besti. Kamu jangan hidup. Karena ciri orang hidup itu pasti disapa dengan masalah, betul? Itu bukan kata itu kata Allah. Mana ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizu. Yang satu Rohim, yang satu Ghafur. Ini teh yang mana tuh aja? Rohim apa Ghafur? Rohim apa Ghafur? Rohim. Rohim apa Ghafur? Ghafur. Jadi yang mana tuh ini teh? Coba, yang baca tadi surat apa? Al-Muluk, ayat berapa? Ayat 2 kan? Bunda suka baca kan? Barang siapa yang tidak tertinggal baca surat Al-Muluk sebelum tidur, maka Allah akan jaga dirinya dari siksa kubur. Suka dibaca enggak? Jangan bohong begitu ya, jujur aja. Kalau enggak apa-apa. Jadi yang benar Rohim apa Ghafur? Wa huwal azizul Gorim. Jadi kemana-mana ya teh. Ghafur apa? Wa huwal azizul Ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Betul? Sebagai apa itu Sebagai ujian. Sebagai apa? Jadi hidup gak akan pernah luput dari yang namanya ujian. Betul? Ayo jawab ujian semua. Sehat, ujian, sakit, ujian kaya, ujian miskin, ujian punya suami yang soleh, ujian punya suami yang kurang soleh, punya suami yang ganteng, punya suami yang abstrak. Saya nggak bilang jelek ya, abstrak bilangnya. Punya istri yang cantik, ujian punya istri yang cerewet, punya istri yang suka belanja online, punya istri yang maunya jalan-jalan terus. Apa namanya? It's alive. Apa? Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya.
It's alive, itulah hidup, betul? Sekarang Bunda dalam hidup ngerasain hati gelisah, sedih, kecewa, boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan berarti kita, mohon maaf, tidak yakin kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya hati itu sakit gara-gara apa? Tulis. Ada 3 jenis hati yang sakit. 1, ada yang namanya hati yang tersakiti. Ku menangis, gitu kan? Ku menangis membayangkan betapa ini mah korban sinetron catatan hati seorang istri. Ini langsung nyanyi teh. Hati yang sakit disebut dengan apa? Hati yang tersakiti. Ada yang kedua disebut dengan hati yang disakiti. Hati yang apa? Disakiti. Oke. Apa lagunya kira-kira ya? Belum ada lagu yang bisa AA bayangkan untuk ini ya. Dan dawa. Apalagi? Pohodei kan? Tak itu pokoknya malah. Yang ketiga, hati yang berpenyakit. Ada 3 jenis hati yang sakit. 1, hati yang tersakiti. 2, hati yang disakiti. 3, hati yang berpenyakit. Menurut Bunda, Teteh, sayang, kira-kira ini artinya sama apa beda? Di mana bedanya? Nah, biar cepat jawabannya di situ. Hati yang tersakiti, yang disakiti, yang berpenyakit, sama apa beda? Di mana bedanya? Di situ ya, itu. Paling cepat daripada berantem ya, gitu aja. 1, sok tulis. Yang pertama, ada yang disebut dengan hati yang tersakiti. Artinya hati yang merasa sakit karena nungguin ya. Iya. Juga lagi nungguin sama ini. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit. Jadi hati itu sakit karena diizinkan oleh hati sendiri untuk merasakan sakit. Sehingga kita bilang hatiku sedang biasa aja. Ibu kelihatan lagi ada masalah yang sangat berat barusan dari suaranya. Yang kedua, hati yang disakiti. Artinya hati yang merasa sakit karena ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jelas? Jangan minta diulangi lagi, lupa juga tadi itu. Hati yang disakiti berarti hati yang merasa sakit karena ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jadi sakitnya memang karena ada sesuatu gitu, ada seseorang. Dihina,
dicaci maki, direndahkan, dikecewakan, dibohongin, dijulit, dinyinyirin, dicemoohin, direndah. Itu jadi bikin sakit. Ada yang begitu nggak? Ada ya. Ada yang ketiga, hati yang berpenyakit. Nah, apa kira-kira? Hati yang sedang sakit karena tidak mau menyembuhkan, jadi tidak mau menyembuhkan keadaan hati yang sedang sakit. Itu berpenyakit. Hati yang sakit karena tidak mau menyembuhkan hati yang sedang sakit. Berarti kalau berpenyakit bisa dua-duanya. Hati itu tersakiti dan hati itu disakiti, ujungnya jadi hati yang berpenyakit, jadi sakit hati. Ujungnya di sini banyak penyakit hatinya. Apa? Benci, iri, dengki, apalagi sombong, ria, semua, kecewa. Ini kan istilahnya kayak fase gitu loh. Fase ketika dia mengizinkan hatinya sakit, ketika ada orang yang bikin dia sakit, ujungnya ada kebencian, ada kedengkian, ada iri, ada sombong, gak ikhlas, gak ridho. Semua berkumpul di situ karena hati yang tersakiti, disakiti, berpenyakit. Sekarang saya mau tanya, yang di sini kalau bicara sakit hati masuk kategori yang mana? Tersakiti, disakiti, apa berpenyakit? Nah, tentu setiap orang beda-beda. Tapi kalau kata Ahilman, Bunda tidak akan pernah merasakan disakiti kalau Bunda tidak tersakiti. Sebenarnya yang bikin sakit itu bukan keadaannya, tapi yang bikin sakit itu karena hati kita yang mengizinkan untuk sakit. Betul apa betul? Jadi nggak ada yang namanya Ustadz saya disakiti. Tidak. Menurut AA tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Kamis besok itu tuh. Sok izin. Bunda bilang gini sama Ahilman, aku tuh disakiti sama suami. Shh. Suami tidak menyakitimu. Harapanmu yang berlebih kepada suami membuat kamu menyimpulkan kalau suami menyakitimu. Betul apa betul? Biasa aja, tenang. Ini belum intinya nih, baru pendahuluan nih. Tidak bisa diulangi lagi. Ibu mah kalau yang menguntungkan ibu diulang, kalau yang menguntungkan orang lain tidak diulang. Jadi Ustadz Hilman, kadang yang bikin sakit itu bukan keadaannya tapi kitanya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar hati kita tidak mudah tersakiti? Ya jawabannya adalah jangan sakiti hatimu. Karena yang mengizinkan sakit itu bukan keadaan tapi kamu. Nah sekarang apa sih yang harus kita hadirkan agar kita tidak mudah sakit hati? Tulis, jangan sakiti hatimu karena 5 hal. Karena berapa? 5. Karena biasanya 5 hal ini yang membuat Bunda, Teteh sayang, hatinya jadi sakit. Jangan sakiti hatimu karena 5 hal.
5 hal ini kita akan bahas dalam 5 jam ke depan, insya Allah. Siap? Sanggup? Kuat? Yang tidak kuat ya. 1, jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. 1 apa? Jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. Bunda sayang, yang kadang membuat orang itu jadi sakit hatinya kan lebih banyak memikirkan orang yang menyakitinya daripada memikirkan Allahnya. Betul apa betul? Sok, Ahilman mau tanya, Bunda, ada yang nyakitin kita, yang Bunda pikirin Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Berapa banyak di antara Bunda yang kalau disakiti mikir orangnya, sampai Bunda mikir berkali-kali, kok bisa sih? Kok bisa sih? Dan mohon maaf, izin ya, mohon maaf, Bunda, biasanya sakit hati yang paling berat itu saat kita disakiti oleh orang yang paling dekat dalam hidup kita. Betul apa betul? Jadi berat ini sakitnya karena itu orang yang sangat dekat dalam hidup kita. Gak pernah terbayangkan setega itu dia sama saya. Gitu kan? Mungkin kalau Bunda disakiti sama yang gak dikenal mah biasa aja. Betul? Yang jadi tambah perih, tambah sakit, tambah karena orang itu orang dekat. Dan kita tidak pernah expect orang itu akan menyakiti kita. Betul? Dan catat, Bunda sayang, kita itu akan diuji oleh orang yang dekat dalam hidup kita dan oleh orang yang paling kita cintai. Nggak usah jauh-jauh. Para nabi itu ujiannya dari orang terdekat, betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Istrinya. Setelah itu anaknya Habil bertengkar, betul? Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya Kan'an. Ingat ya, putra Nabi Nuh itu tidak semua durhaka. Yang durhaka hanya satu, Kan'an itu. Tapi yang paling parah, Nabi Nuh itu diuji oleh istrinya. Ayo kuis, siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Enggak usah pusing jawabannya ya, biar cepat. Kalau orang Cilengsi jawabannya Cek Nuh, cenah biar ayat gitu. Nabi Nuh diuji oleh istrinya, siapa namanya? Ibu Nuh. Itu orang terdekat, betul? Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya, betul? Firaun, betul? Nabi Lut diuji oleh siapa? Istrinya dan kaumnya. Kuis lagi, siapa nama istri Nabi Lut? Alhamdulillah, Ibu Lut. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji sama siapa? Ayahnya Azar, pembuat patung berhala. Betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh siapa? Paman-pamannya. Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Saudara-saudaranya. Makanya dalam hidup Bunda, kalau kita mikirin orang yang nyakitin kita, capek apa enggak? Capek, sakit apa enggak? Makin dipikirin, makin sakit. Makin dicari alasan, makin enggak ketemu.
ujungnya di luar logika kita. Ternyata kenapa Allah mengizinkan orang sekitarmu menyakitimu? Karena Allah ingin membuat hatimu balik lagi ke Allah. Boleh jadi selama ini kamu kurang doa dan zikir kepada Allah. Karena kamu harus tahu, yang bisa menenangkan hatimu hanya siapa? Dengan berzikir kepada Allah. Ayo dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Nggak kerasa waktu ya, udah 10:30 lagi. Coba. Hah? Yang salah siapa? Nah, ini tanda hati yang sedang sakit begini.